Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azatul Fariqoh. Di sini saya akan menerangkan tentang iktibas, muwazanah, tauriyah, dan tibak dalam ilmu balaghah. Jadi, ilmu balaghah itu kan merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari keindahan, ketepatan, dan kefasihan dalam penyampaian makna. Ilmu ini memiliki peranan penting dalam memahami teks-teks bahasa Arab, khususnya Al-Quran, hadis, serta karya sastra Arab klasik dan modern. Dengan balaghah, seorang pembelajar bahasa Arab tidak hanya memahami makna secara literal, tetapi juga mampu menangkap pesan tersirat, keindahan bahasa, serta tujuan retoris dari suatu ungkapan. Dalam kajian ilmu balaghah terdapat beberapa uslub atau gaya bahasa yang sering digunakan untuk memperindah kalimat dan memperkuat makna. Di antaranya adalah ada 4, yaitu iktibas, muwazanah, tauriyah, dan tibak. Keempat konsep ini tuh memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing dalam memperkaya ekspresi bahasa Arab dengan indah. Bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab, pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut itu merupakan kompetensi penting. Hal ini tuh dikarenakan mahasiswa PBA itu tidak hanya dituntut mampu memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan dan menjelaskan dalam proses pembelajaran maupun analisis teks Arab. Oleh karena itu penjelasan saya ini membahas tentang pengertian iktibas, muwazanah, tauriyah, dan tibak. Jadi, iktibas itu secara bahasa itu berarti mengambil atau mengutip. Secara istilah, iktibas itu adalah penggunaan sebagian lafaz Al-Quran atau hadis Nabi dalam suatu ungkapan atau kalimat tanpa menyebut bahwa lafaz tersebut berasal dari Al-Quran atau hadis. Tujuan penggunaan iktibas adalah untuk memperindah bahasa, memperkuat makna, serta memberikan kesan religius dan mendalam pada ungkapan. Contohnya iktibas itu adalah kalimat nurun ala nurin fi thalabil ilmi. Jadi kalimat ini tuh mengutip kalimat nurun ala nur dari Al-Quran surat An-Nur ayat 35 tanpa menyebutkan sumber ayatnya secara langsung. Yang kedua adalah muwazanah. Muwazanah itu apa sih? Muwazanah itu secara bahasa berarti keseimbangan, dan istilahnya itu adalah gaya bahasa yang menampilkan keseimbangan antara dua atau lebih ungkapan, baik dari segi struktur kalimat, jumlah kata, maupun keserasian makna. Jadi muwazanah ini bertujuan untuk menciptakan keindahan bunyi dan keteraturan dalam penyampaian makna. Contoh kalimat muwazanah ini adalah yartafi'ul insan bil ilmi wayan khafidu bil jahl. Jadi kalimat tersebut itu menunjukkan keseimbangan antara lafaz dan makna yang saling berlawanan secara teratur. Dan yang ketiga adalah tauriyah. Apa sih tauriyah itu? Tauriyah itu adalah penggunaan suatu lafaz yang memiliki dua makna, yaitu makna dekat atau zahir dan makna jauh atau khafi. Dalam tauriyah, makna yang pertama kali dipahami oleh pendengar adalah makna dekat, sedangkan makna yang sebenarnya dimaksud oleh penutur ya adalah makna jauh. Contoh kalimat tauriyah itu seperti kalimat ra'aitu asadan yatakallamu amaman nas. Seperti itu. Jadi kata asadan itu memiliki dua makna. Kata asadan itu memiliki dua makna. Yang pertama artinya singa, dan yang kedua itu adalah makna jauh, yang dimaksud itu adalah orang yang berani atau memberani. Jadi yang pertama itu artinya maknanya itu singa, dan yang kedua itu artinya itu kalau jauh ya itu artinya itu berani atau pemberani, orang yang pemberani. Dan yang keempat adalah tibak. Apa sih tibak itu? Tibak itu adalah gaya bahasa yang menggunakan dua kata atau lebih yang memiliki makna berlawanan dalam satu kalimat atau ungkapan. Jadi tibak ini digunakan untuk menegaskan makna dan memberikan kesan kuat pada pesan yang disampaikan. Contoh kalimat tibak adalah yahyal qalbu bil imani wa yamutu bil kufr. Kata Yahya yang artinya hidup dan Yamut artinya mati merupakan pasangan kata yang berlawanan makna. Jadi dari 4 konsep tersebut, iktibas, muwazanah, tauriyah, dan tibak, keempat unsur tersebut balaghah ini merupakan unsur yang sangat penting dalam memperindah bahasa
bahasa Arab ya terlebihnya, dan memperdalam makna dalam ungkapan bahasa Arab. Dengan memahami keempat konsep tersebut secara terpadu, jadi pembelajaran bahasa Arab itu dapat lebih mudah dalam mengenali atau menganalisis keindahan bahasa Arab dalam berbagai teks Arab, baik teks keagamaan maupun sastra. Jadi kesimpulannya adalah pembahasan dapat disimpulkan bahwa iktibas, muwazanah, tauriyah, dan tibak itu merupakan unsur yang sangat penting kan tadi dalam ilmu balaghah yang menunjukkan kekayaan gaya bahasa Arab. Keempatnya berperan dalam membentuk keindahan bahasa, memperkuat makna, serta membantu pembaca atau pendengar memahami pesan yang disampaikan secara lebih mendalam. Melalui pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut, kajian teks Arab, baik Al-Quran, hadis maupun karya sastra dapat dilakukan dengan lebih terarah dan tidak hanya berhenti pada makna lahiriah. Jadi, ilmu balaghah itu menjadi landasan penting dalam memahami bahasa Arab secara utuh dan sistematis dalam konteks akademik. Yang intinya, keempat itu tadi adalah untuk memahami teks bahasa Arab secara mendalam, bukan hanya jadi kita itu mempelajari bahasa Arab tidak hanya untuk bisa kata-kata yang dohir aja, tapi bisa yang khofi tadi. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf ya sebetulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.